Wah, Mbak Marta, ini begitu kita datang tuh kita disuguhkan suasana wah yang sangat asri, yang sangat sejuk sekali. Emang kita di mana? Loh, Di kita tengah sawah. enggak. Ini Aku tuh mau jagong kok kamu ngajak di tempat yang sejuk Lah, kok kok. iki ngomong lho. Eh, kamu itu malah bawa ini kerja dulu nanti jagongnya. Kan udah matching gitu loh. Oh iya. Kan? Sebentar ya aku mau Wah. jagong dulu ya, permisi. Ya jangan. Oh belum ya? Ini dulu 1 Oh. jam ke depan. Oh ya, kenapa? Kita bakalan ketemu sama ibu-ibu di sini, ketemu UMKM, kita mau ngobrol malah mau jagong. Nanti Lah mumpung ada dompetnya kan, biasanya jagongnya. kan. Iya. Karena nanti di sini juga ternyata banyak alat pendukung jagong. Ini salah satunya. Alat pendukung jagong. Iya, hari ini saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Kembali setelah libur lebaran kita ya. Oh iya. Nah, Selamat Idul Fitri. Iya. Mohon maaf lahir dan batin buat seluruh pemirsa yang saat ini menyaksikan acara kita. iya, dan kembali lagi silaturahmi dari Dinas Koperasi dan UKM DIY kepada para pelaku UMKM. Hari ini kembali di Sarasehan Sibako. Sibako. Boleh tepuk Dan- tangan dong. Dan saat ini kita berada di pendopo Bapak Vendika yang ada di Jaranan Panggung Harjo Sewon Bantul. Wah. Aku sambil nyari-nyari Pak Duko. Pak Duko, nah Wah, Pak itu. Dukonya tuh dada tok lu ya. Itu Dari yang- tadi suruh apa syarat-syarat untuk duduk sini loh Pak. Oh, Nggak enggak mau. Bapak itu orangnya low profile. Oh, Jadi iya. aku neng kono wae wong kaya omahku ngono. Nek awake dhewe kan meng nunut neng kene. Iya bener banget ya. Iya. Kula nuwun Pak Duko. Iya, Oke. terima kasih kita boleh Matur nuwun menggunakan pendoponya ini. Yang masih baru ini masih agak-agak ada bau catnya. Baru tapi lama. Oh, iya. Dan Mbak Marta, Eh? kita di sini seperti tadi yang kita sampaikan, kita di sini datang untuk bertemu dengan para pelaku UMKM biar kita tahu, kita nanti bisa ngobrol, kita bisa mengerti seperti apa UMKM yang ada di daerah sini. Betul banget. Tapi juga expose atau kita mamerin nih Betul. produk-produk UMKM yang ada di sini ya. Dan Di mana tadi Panggung Harjo ya, Panggung Harjo. Jaranan. Dan Panggung kita nggak Harjo. sendiri Mbak Marta, karena kita ditemani ada Mbak Rosa dan juga Mbak Lista yang ada di ujung sana. Mereka berdua itu ngapain? Mereka yang ngikut kita aja pokoknya. Mereka berdua itu nanti yang akan menemani ibu-ibu ya dan bapak yang kalau pengen tahu bagaimana si Bakul itu bisa mendukung usahanya Ya. ya, fasilitas-fasilitas apa saja karena kita sudah menjadi anggota si Bakul. Nah, nanti bisa tanya sama mereka berdua Rosa dan Lista. Dan satu lagi karena ini tadi kita juga sudah lihat-lihat, ini banyak sekali produk-produk yang sangat layak sekali untuk dijual, dinaik kelaskan. Dan kita punya fasilitas gratis, salah satunya adalah foto produk. Nah, nanti silakan produknya dibawa, minta tolong difotoin dan gratis. Oke. Bapak Ibu bisa dapat foto, bisa untuk upload media sosialnya. Langsung dapat banyak hari ini ya. Betul. Makanya kita mau coba langsung tanya kepada salah dua dapat 8 lagi. Yang pertama, ini yang membawa werwer. Ini apa ini werwer? Werwer. Apa werwer? Ini sale pisang. Sale Ini dengan pisang. Ibu siapa Ibu dulu? Retno Kostiani. Ibu Retno Kustiani Iya. membawa produknya sale Sang lilit, iya. Sang lilit. Sang lilit, sale Ini pisang kayaknya lilit. sudah yakin sekali dengan produknya ini. Mbak, nggak lihat apa? Sang lilit. Sang lilit, Apa? sale pisang lilit. Wow, iya banget. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Gitu dong. Baru kali ini loh. Ada ibu-ibu tuh yang bikin pin Maksimal loh. ininya branding Brandnya dia sendiri Makanya gitu saya loh. bilang ini pasti Iya. ibu ini yakin sekali dengan produknya. Harus bangga dong. Harus Produk bangga iya. benar sekali. Nah ini ngomong-ngomong boleh diceritain ini produknya itu apa? Sang lilit itu Bagaimana? apa? Nah silakan diceritakan. Sang lilit itu sale pisang lilit. Jargonnya tampilannya unik, rasanya ngehit. Wes, Tampilannya unik. Rasanya ngehit. Enggak Ah, itu kayaknya butuh dibantu Dicoba. ini dong. Ayo, sang lilit. Sang lilit. Sang lilit tampilannya unik, Unik? rasanya ngehit. Tampilannya Oh, unik, rasanya ngehits. Legit. Wes. Oke. Apa ini ceritanya? Kenapa bikin sang lilit? Dulu itu di sekitar sini kan banyak pisang uter. Kalau di sini namanya
pisang uter apa pisang Rajo Bandung. Oke. Kan dipandang sebelah mata terus saya Gak ada yang mau makan. iya kan kadang ada bijinya tapi yang kalau dipakai ini yang nggak ada bijinya. Oh Ya ya. dibikin sale dulu dijemur. Berarti memanfaatkan Iya, sumber kearifan daya lokal. yang ada. Iya. Itu dari kapan, Mbak? Saya sudah 9 tahun 9 tahun sudah Iya. jalan. Ini Iya. produk bikinan sendiri atau kelompok? bikinan sendiri. Berarti di rumah. Di rumah iya. Ada karyawannya nggak? Ada, Berapa? alhamdulillah ada 4. Oh luar Iya. biasa. Wes. Pantes pinnya itu dipakai. Ini ngomong-ngomong Iya. siapa yang ngajarin kemasannya udah oke banget nih. Ini kan tadi saya lihat ada Dulu kan kemasan. dari Panggung Harjo ada apa itu ada rebranding bareng-bareng sama Oh. Mas Jai. Mas apa Mas? Iya Mas Mas, Jai, Jai. Mas Iya saya Jai. ikut. Oke. Oh, jadi Ya, diajarin. fasilitasin dapat fasilitas dari Panggung Harjo. Oh, didatengin keren ke sini sama banget Pak ya. Lurah ya? Enggak kan kita ikut UMKM Panggung Harjo. Iya. Terus diajarin kayak gitu. Iya. Ini termasuk bikin tagline, Iya, bikin kayak gitu. Wah, iya. keren sekali. Nah, ini kalau boleh tahu ini produknya ini sudah sampai mana, Mbak? Ini saya kan biasanya curah 2,5 kg. Saya setorkan di toko grosir Magelang, Kutoarjo, Solo. Yang paling rame itu di Solo. Di Solo. Iya. Oh iya. Oh, jadi nggak ada brandingnya Sang Lilit dong kalau Ada, gitu. Oh, tetap ada, Sang Lilit, iya, tapi iya. curah. Jadi Curah, kemasan boleh 2,5 kg. Iya. Oh, tapi orang lain boleh jualin lagi dong kalau Boleh, gitu. maklum bisa, iya. Kalau ini kemasan berapa maksudnya? Kalau Ini kemasan 400 gram. Oh, 400 gram. Iya. Boleh nggak tahu harganya, Bu? Monggo, ini 40.000 saja. 40.000 saja. Iya. Isinya berapa itu pasti segitu atau beda-beda? Beda-beda tergantung ke besar kecilnya ini. Oh, kadang ada Iya. yang besar kayak Iya. gitu. Oke. Terus ini kalau itu harganya 40.000, HPP-nya berapa? HPP-nya boleh mata ya. Iya. Tapi pengen tahu. iya, tapi ada cuannya kan, ada untungnya. Alhamdulillah. Oh, untungnya berapa persen? Ambilnya lumayan. Lumayan itu berapa? Kemarin itu lumayan sebelum kenaikan ini pisang. Karena sekarang cari pisangnya susah. Nah, itu berarti Iya. punya range keuntungan berapa nih? Dari berapa sampai berapa? Kan Iya. bahan pokoknya bisa naik turun harganya. 30-an persen. 30-an persen Oke. pokoknya. Oke. Good. Pinter ini berarti ya. Loh, Emang- nggak semua UKM yang kita tanya itu bisa tahu berapa Betul. cuannya. Malah belum tahu malah. Oh, ternyata saya kurang banyak atau ternyata rugi kayak gitu ya Iya setelah kan? Kalau dihitung di toko ulang. grosir kan nggak bisa Tinggi-tinggi ambil- ya. iya, tinggi-tinggi. Iya, tapi kalau dikemas gini kita bisa ambil lebih banyak. Lebih tinggi lagi. Ini Tapi kan udah 9 minimal- tahun Iya. sudah berjalan. Ini ke depan apakah ada apa ya? Inovasi lagi atau gimana rencananya ini? Iya, kalau ada ini apa inovasi produknya misalnya rasanya ditambah gimana gitu. Oh. pengen. Rencananya mau gitu udah Iya. dilakukan? Saya boleh pesen Belum. nggak? Iya. Yang rasa bayar. Boleh, monggo. Itu ada tester, ada Ada tester. testernya, Ya, iya. oke, baiklah. Kita berikan apresiasi dulu buat Bu Retno. Bu Retno dan Boleh tepuk tangan. sang lilitnya. Iya. Dan di samping saya ini ada, ini juga mau jagong ini Bu. Tadi itu saya minjem Oh, minjem. punya Bu Ayi. Bu Ayi, boleh cerita ini ekoprint ya? Iya. Tapi ini dibikin bikin kulit- tas kulit. ya dari Oh, tas kulit, ya. domba. Oh, iya 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 iya. Emang Ibu bikin ekoprint dalam media apa aja? Eh, Kain pasti. Kain, Kulit, kertas, oh, kulit kertas. domba, kulit sapi, Kalau kertas itu buat apa Bu biasanya? buat sampul buku, Oh, sampul buku. buat kotak kayak packing gitu. Hmm. Dari ekoprint juga Dari ekoprint. semuanya. Jadi Ini Ibu packaging gitu ya. bikinnya sendiri? Saya sendiri dengan keluarga. Kok semuanya sendiri tuh ya? Enggak ada yang mau ngajak saya tuh butuh pekerjaan. ngajarin ibu-ibu di kampung tapi pada belum jalan. Oh, tapi sudah ngajarin. Sampun berulang kali ngajarin. Oke, berarti enggak pelit ilmu ya. Betul. Malah kalau bisa ngajak semuanya. Emang tantangannya kenapa Bu? Nggak semua orang bisa. Kenapa? Kenapa ibu-ibu kok enggak maju-maju kalau ibu kok begitu? Mereka berpikir bahwa nanti jualannya gimana gitu. Oh, belum kebayang. Iya, Padahal, padahal saya jualan ekoprint itu lewat di Facebook, di sosial media. sosial. Wow. Iya. Jadi saya nggak punya Toko? galeri nggak ada, Ah. cuma di rumah aja. Terus begitu produksi saya pajang
laku kayak gitu terus. Kayak Itu gitu. aja Bu, kayak Nggih. gitu. Nah, Siap, ini juga harus pemahaman baru di dunia digital ya Bu. Iya. Ternyata nggak harus punya toko, nggak harus kenal sama yang mau beli. Siap, nggih. Ya upload aja, kalau ada yang lihat pasti. Boleh tahu ini biasanya yang beli ini kan spesial ya Bu, Iya. agak eksklusif gitu. Eksklusif. Biasanya siapa nih yang beli Bu? Saya malah banyak ngadain workshopnya daripada produksinya. Oh. Produksi itu ketika ada pesanan, tapi saya juga tiap hari produksi. Tapi yang banyak itu mereka pada belajar ke saya. Yang belajar siapa Iya. biasanya minta diajarin gitu? Kita punya komunitas di Facebook. Nah mereka biasanya dari mana-mana terbang ke Jogja Indonesia? untuk iya. Se-Indonesia? Iya, Oh. jadi terbang ke Jogja hanya untuk belajar latar hitamnya punya Bu Ayi. Karena Oh. Ecoprint itu kan berbagai macam latar ya. Nah kebetulan saya yang produksi latar hitam. Yang background Latar gelap gitu. hitam itu maksudnya background Background hitam. warna itu kainnya hitam. Warna dasarnya Oh. gelap. Itu. Susah ya? Lebih susah, apa Susah, gimana? iya. Oh. Terus selama pandemi itu saya ngadain workshop online. Jadi saya kirim ke semua yang mau belajar, sehari bisa 10 sampai 20 pack saya kirim. Mereka belajar di rumah, saya tuh kasih tutorial. Ini kalau Oh, saya bahan pengen bakunya. belajar gitu, daftar terus bayar gitu. Iya, mereka Dapat duit lagi. ya workshop online-nya lumayan 500.000. Kalau privat ke rumah saya 1 juta. Oh, berarti Jadi malah itu, lebih banyak itu ya? Iya. iya. berarti itu Oke. salah satu inovasi juga ya. Betul. Kita produksi juga, Iya. kita ngelatih, kita Iya. ngasih pelatihan juga. Justru memberikan pelatihan itu memberi suatu kepuasan ya. Ketika mungkin murid saya yang 4 tahun pas pandemi sekarang sudah punya butik, sudah keluar negeri, sudah Iya, iya, pameran iya, iya. kemana-mana, gurunya masih seperti ini nggak apa-apa. Weh, udah dilewatin sama muridnya ya? Iya, mereka luar biasa. Ada banyak yang di Balikpapan tuh BCA tuh keluar dari BCA sekarang punya butik terbesar Memang di sana. sudah fokus Iya, ya. mereka menemukan apa ya passionnya Passion. di Ecoprint. Dan itu ternyata punya dampak untuk bisnis baru Iya, buat mereka betul. ya. Oke, kita Wah. apresiasi buat Bu Ai. Matur Terima nuwun, Bu kasih Guru. banyak. Bu Guru. Matur nuwun, nanti kita belajar ke sana boleh ya Bu? Iya. Matur Boleh nuwun 1 buat juta, No. Mbak. 1 juta boleh. Iya, nanti boleh nanti. Pokoknya datang ke sana dulu ya. Kemudian Oke. berikutnya kita mau undang Bu Ais dan juga Pak Sabar. Monggo, silakan. Monggo, Monggo Pak bareng Sabar. Bu Ais, Pak Sabar silakan di Nih, sini. Sini Pak. Bu Ais di sini Bu. Iya. Oke. Baik. Ini Pak Sabar produknya adalah bakpia 121 Pak ya? Iya. Iya. Boleh cerita Pak ini bakpianya dari kapan? Ini kok lama-lama mundur ya? Ke depan ayo monggo. Iya. Ini kan di Jogja banyak banget bakpia. Kenapa ada bakpia juga di Panggung Harjo? 121 lagi. Heeh. Ya, gini. Dari saya mulai bikin bakpia sekitar tahun 80-an lebih sedikit. Oh, Oh, 80. udah lama Ya, banget. dulu asli saya itu sini jaranan RT 03. Oh. Istri saya patok ngampilan darah bakpia. Oh, jadi Jadi yang bisa adalah istri. enggak, dulu belajar bersama. Oh, belajar bersama. Yang mengajari itu adiknya istri saya. Oke. Dulu kerja di Bakpia 25 patok ngampilan itu. Oke. Terus adiknya itu keluar dari situ. Di rumah itu ngajari masyarakat di ngampilan itu. Oke, Pak D. Langsung saya sama istri saya belajar. Oh, ikut belajar Ya, di situ. belajar caranya. Kalau gimana? ini Pak D, Ya. namanya kok 121 itu ada ceritanya nggak ini Pak? Ya, 121 itu nomor rumah. Oh, nomor rumah. Nah, berarti kayak di patok ya. Di Ya. patok kan itu Misterius. semua nomor rumah ya. Nomor rumah semua. Oh. Iya. Oke. Itu nomor rumah semua ya. Ini kan ada di jaranan ya, bukan yang ya. di patok ya. Ya, ya, ya. Kok nggak ada jaran-jarannya Pak? Ada itu jembatan itu ada. Waduh. Ya itu ada. Nah, ini kan kalau misalnya ada jaran-jarannya kan jadi khas Kas jaranan jaranan gitu ya. gitu ya. Iya. Tadi tak pas-paske motifnya juga oke lah rodo ono jaran-jarane sithik gitu. Iya. Oke, ini produksinya berarti keluarga ya Pak? Iya, keluarga dari Ngampilan. Jadi langsung saya itu pindah ke sini, tapi asli saya sini Oh, terus Langsung- ini diproduksi di mana? di Jaranan Di RT sini. 03 dari tahun ya 80 lebih itu.
Dari pertama kali itu saya itu bikin sendiri ya. Iya. Dari mulai kacang hijaunya direbus, Oh, iya. lalu Semua sendiri dari awal. Direbus langsung sampai di apa itu dicuci di. Nah, ini kalau ini Pak D, yang ada nggak yang membedakan bakpianya Pak D dengan bakpia yang lain gitu? Kira-kira ada nggak menurut Pak D? Kalau bakpianya dari saya itu dari pertama itu bakpia cuman original. Jadi cuman bakpia kacang hijau, cuman ya bakpianya itu kulitnya cuman satu. Kulitnya cuma satu? Ya kalau di daerah Patung Ampel itu ada lapisnya dua lapis. Ini iya. cuman satu mas. Oh, satu. Kalau ini berapa lapis? Satu lapis. Satu lapis. Kalau di Patung Ampel ada 2 lapis. Iya. Nah, itu. Oh jadi ini lebih ke tradisional ya Iya, Man ya. dari ngepan itu dari pan kecil-kecil itu sekarang kan besar. Iya. Dari dulu itu cuman pakai apa original untuk menggaramnya, sekarang kan banyak mesin-mesin. Oh, kalau Pak D pakai mesin apa original? Kalau yang saya di sini cuman bikin kulitnya. Oh, kulitnya. Isinya itu saya ambil di tempat adiknya di Ngampilan sana. Oh, iya. Sana itu banyak pegawainya adik saya itu. Jadi saya beli isi berapa kilo, nanti jadi berapa. Kalau saya ini seneng kulitnya aja Pak ini. Jadi memang. Jadi jualan kulit. Kamu beli kulitnya Itu ya. original, jadi Oke. asli dari Iya, dulu. iya, Pak D. Baiklah. Dari kecil dari anak saya masih SD bikin bakpia ini saya bisa menyekolahkan. Ini sekarang dijualnya di mana? Ya cuman pendatang dari mana saja itu sering ke sini Mbak. Oh, langsung ke sini ke rumah produksinya. Iya, tapi saya enggak titip enggak. Oh, titip dewe. Ya sedikit-sedikit bikin ya Mas. Oke. Ya, dulu itu banyak kalau persiapan itu banyak. Tapi sekarang saya ya sudah ini tuh 70-an ya cuma sedikit-sedikit Mbak. Oke. Ya itu yang baik. penting tiap hari itu ada persediaan sedikit. Oke. Itu, Oke, baik. Iya. Kita ganti ya. Ya. Makasih. Karena makasih. durasinya nih, Ya. durasinya terbatas. Sekarang Bu Ais ini adalah koordinator atau ketua Ya, saya PIC Rumah Produksi Komunitas. Rumah Produksi Komunitas. Nah ini yang berbeda dari tempat lain yang suka kesulitan UMKM itu memproduksi, salah satunya ketika nanti perizinan cari PIRT gitu, rumah produksinya yang dinilai dan itu seringkali gagal. Nah ini di Panggung Harjo ini baru ketemu nih Iya. satu yang punya kelurahan yang punya rumah produksi. RPK. Boleh cerita nih Bu Ais. Ya. Baik, nama saya Aisyah, saya penanggung jawab Rumah Produksi Komunitas Panggung Harjo yang kebetulan RPK ini berdiri pasca COVID. Ya, jadi kami mulai membangun database ulang dari para pelaku usaha yang ada di Panggung Harjo karena dari pelaku usaha sendiri waktu itu kan harus ada nomor Indo berusaha ya NIB. NIB. Nah, rata-rata pelaku usaha yang di Panggung Harjo itu belum ada. Belum punya Nah, NIB. Ya, belum NIB. Makanya waktu itu kita mulai menyisir. Jadi kita mulai kolektif, siapa yang belum punya NIB, silahkan mendaftar secara kolektif di kami. Sebenarnya kami itu anggotanya ada di PKK. Oh, dari PKK itu ada Pokja 2, di bawahnya ada UP2K, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Oke. Di mana mereka adalah anggotanya para pelaku usaha yang rata-rata ibu-ibu. Tetapi mulai sekarang saya mulai menggali bahwa PKK itu tidak harus ibu-ibu. Jadi Ada bapak-bapak? ada. Oh, iya. Ada bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak. Tapi Nah, mereka punya usaha. punya usaha. Jadi yang jadi anggota UP2K itu harus memiliki usaha atau mereka akan Punya usaha. Ya, punya usaha. Merintis usaha. Lintas usaha Nah, dan selalu di kuliner ya karena harus ya. RPK Tidak harus di gitu. kuliner. Sebenarnya Oh, kami nggak itu harus. anggotanya sudah kurang lebih 105 anggota itu dari kuliner, fashion, kriya, Oh, dan ada yang jasa. lain. Oke. Nah, kebetulan kenapa ada RPK? Waktu itu di pasca Covid itu kita melakukan kolektif izin edar. Iya. Nah, ternyata ketika dari dinas terkait itu visitasi, kunjungan ke rumah produksi teman-teman, itu ternyata ada temuan. Oh, ternyata rumah produksinya belum terstandar. Belum layak Ya, ya belum buat layak. ini. Maksudnya jadi gini, salah satu contoh adalah kamar mandi masih menghadap ke dapur. Iya. Nah, Dan terlalu dekat dan jaraknya terlalu dekat. misalnya. Dan ketika kita mau bilang, tolong direnov bisa nggak? Otomatis kan harus berhitung dengan angka ya. Iya. Nah, akhirnya Kesulitan. dari situ akan ada laporan dari biasanya dari puskesmas ya, dari Oke. laporan ke pemerintah kelurahan dan kami yang
mendampingi teman-teman UMKM mulai menginisiasi bagaimana kita punya salah satu teman-teman tim yang akan mengelola mengelola teman-teman ini. Akhirnya itu dapat tempatnya dari mana? waktu itu sebenarnya kita punya banyak kas desa, tanah kas desa tanah kas ya. desa. Jadi waktu itu di awal kita itu punya di daerah Ngireng-Ngireng. Jadi ada salah satu LSM yang mereka punya gedung, Punya ada tempat. salah satu ruangan yang kosong. Nah, kita bersihkan dan kita gunakan. Waktu itu anggotanya masih 10. Tapi ternyata sudah penuh, panas. Akhirnya di tahun 2022 pertengahan dengan dibantu oleh salah satu CSR BUMN, PT Pegadaian, kita dibuatkan RPK yang terstandar. Nah, di tempatnya di Komplek Kampung Mataraman. Oh, Waktu itu iya. bentuknya masih gedung. Oke. Tetapi teman-teman berproduksi, mereka masih membawa peralatan masing-masing. Nah, jadi masih gotong royong. Nah, waktu itu berjalan kurang lebih 5 bulan. Mereka berproduksi dan kita dapat distributor yang bagus. Kemudian kita produk-produk kami sudah tersebar di seluruh Jawa, yaitu kita produk jajanan tradisional waktu itu. Salah satu tokonya ada di Transmart. Boleh singkatnya gini, iya. RPK ini manfaat yang bisa dirasakan apa dibandingkan ketika nggak ada RPK? Oh ya, jadi gini. Nah dari situ, dari awal-awal teman-teman bergabung di situ, kan banyak keluhan, banyak curhatan, kayak gitu, banyak hibahan ibu-ibu kan. Oh, Mbak, produkku kok kemasannya masih kayak gini ya, kayak gini masih plastik, masih staples, masih pakai stiker. Nah, waktu itu juga kita mulai mengajukan bagaimana kalau kita ada pendampingan yang khusus dari hulu sampai hilir. Oh, jadi Nah, ketemu ya mereka akhirnya, pengen dari kumpulan teman-teman Oke. tadi, akhirnya ketemu permasalahan apa sih dari Galita tersebut. Akhirnya kita memfasilitasi. Tadi salah satu ada Pislit itu rebranding. Jadi beliau yang kemasannya dulu masih pakai plastik, sehingga ikut rebranding, dibuatkan desain sampai kemasan yang bagus. Oke. Nah, kemudian izin edar, kemudian halal, kemudian haki, semua gratis semua. dari RPK. Iya. Berarti terfasilitasi dengan Terfasilitasi. RPK seluruh Legalitasnya iya, produksinya juga iya. Iya, sehingga sampai ke pemasaran. Jadi tahun ini di bulan Februari kita sudah ada showroom di mana itu tempat teman-teman untuk berjualan. Ya. Jadi nggak cuma produksi, sampai ke pemasaran pun difasilitasi. Iya. Dan Oke. RPK ini memang bentuknya itu dapur, tetapi kita memfasilitasi semua teman-teman dari segala sektor, dari fashion, kriya, kuliner, Iya. jasa itu, mereka yang mau meningkatkan kapasitas, mau belajar, kemudian mau permodalan, Itu kemudian pengurusnya yang akan membantu. iya, untuk- kalau permodalan nanti larinya ke PKK. Kita PKK punya koperasi permodalan, sehingga nanti teman-teman bisa disalurkan ke sana. Mbak, saya butuh Oke. modal nih. Nanti saya hubungi ketua koperasinya. Oke, boleh dong apresiasi tepuk tangan ini bisa jadi percontohan ya nanti di daerah lain karena kita sebenarnya ada di banyak titik di DIY Betul. yang harapannya nanti setiap satu area punya sesuatu yang bisa dipelajari oleh tempat lain Iya. itu bisa digunakan untuk saling belajar Oke. ya. Terima kasih banyak Iya. Bu Ais, Matur Pak nuwun, Sabar, Mas. matur nuwun. Dan kita akan ketemu para narasumber kita setelah ini tetap di Sarasehan Sarasehan Sibakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Sibakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Udin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Membinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan. Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Sibakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Sibakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Sibakul Bu. Kabeh kiris beres, gak bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan.
Itu tadi baru sebagian ya. Baru sebagian, tapi Yang- kita sudah melihat kualitas produk-produknya ini sangat luar biasa sekali, Mbak Marta. Betul. Ini kita coba lihat di depan, di belakang sana, di display banyak sekali produknya dari ibu-ibu yang ada di sini. Ini brandingnya sudah kuat-kuat semua ini. Betul. Nah, Wes ini nggak ada yang ngalahin ini Wah, Panggung luar biasa Harjo ya. ini. Nah, ini yang di belakang punya produk-produk yang sudah dikemas pakai stand pouch. Siapa aja ibu-ibu boleh angkat tangan. Oh, kok satu tok yang punya, Si yang lain Cining nggak Joka. punya. Yang lain-lainnya ya. Ya bikin belangkon siapa? Belangkon. Oh ya Pak Belangkon. Oh, Pak Belangkon. Pakai belangkon. Iya. Ini yang kuliner kue kering, angkat tangan. Kue-kue kering angkat tangan, siapa yang punya? Terus pokoknya angkat tangan ngono ya. Iya. Terus kenapa ya Mas kalau nggak Iya. angkat tangan? Terus ini produk yang ada di sini pokoknya siapa yang bawa produk hari ini boleh angkat tangan. Wes, berarti ini kita ketemu para pengusaha yang hebat luar biasa, tepuk Betul tangan dong. sekali. Ini baru loh ya di sini tadi. Ini belum kita tanyain. Oh iya, Ini bandengnya ada sinten gini bandeng. iki? Bandengnya nongol di sini. Oh, Wah, iya. bikin lapar loh ya. Betul. Kok belum digoreng dan belum ada sambelnya. Belum ada nasinya lagi Belum ya. ada nasinya. Kepepet ranggo segoro apa bos? Ya sudah, kalau ini kan memang dagangan. Oke. Tapi kita mau temuin juga ibu-ibu dengan narasumber kita. Yang tadi kalau ada kita pertanyaan ya, Ya. mungkin masih ada tantangan yang dihadapi. Bagaimana nanti caranya untuk bisa mengatasinya? Nanti Walaupun kita di bisa sini hampir semua tanya. tantangan sudah Sudah dihadapi. dihadapi. Sudah Terus dilibas. Pinter banget di sini ya. Tantangan tuh malah pekewuh kalau ke sini tuh. Jadi, mau izin ya. ngapain gitu loh. Wes rampung Sudah soalnya. selesai tugasnya. Iya. Nah hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Ibu-ibu yang pertama adalah Pak Aris Eko Nugroho SPMSI. Beliau adalah Paniratyopattika Istimewan. Jadi hari ini kita juga bisa ada di sini karena dana keistimewaan. Betul Kita berikan sekali. tepuk tangan buat Pak Aris. Panggung Harjo itu istimewanya apa Pak? Kalau Panggung Harjo ini kebetulan sudah Kelurahan Mandiri Budaya. Iya. Kecuali itu juga Panggung Harjo ini salah satu juga dimplot yang berkaitan dengan pengatasan berkaitan persampahan yang ada di Jogja. Dari 3 kelurahan yang ada di Bantul, itu salah satu yang mendapatkan alokasi yang cukup luar biasa juga dari Danais adalah Panggung Harjo. Waduh ini berarti istimewa Istimewa banget pokoknya banget ya di ini. sini. Iya, Oke. salah satu Tepuk yang tangan dulu dong buat ibu-ibu semuanya. Sampahnya berarti aman di sini, nggak ada yang buang sampah sembarangan. Bener. Nggak ada yang di jalan ditendang. Enggak, ini Itu masa juga lalu gitu. ya. Sampah itu juga pekewuh sampai sini tuh. Iya ya. Nah, mesti jadi duit itu Oh, kan. bener, aku mau titip sampah di sini. Dan yang istimewa lagi, Ibu Ketua Komisi B DPR DDI sudah hadir. Sinten nggih, yang cantik jelita ini pokoknya di depan. Mbak Dari ya, Ibu Andriana Wulan dari SE. Mbak Dari, cinta banget ini Bantul ya pokoknya Iya, pokoknya istimewa. istimewir pokoknya Bantul, apalagi Panggung Harjo ini luar biasa. Wes, makanya kita diajak di sini ya. Iya. Terus langsung diceritain, kene aku prina yo ya. Nanti diceritain keluar biasaan dan juga apa yang sudah menjadi perhatian dari Dewan ya Mbak. Siap Oke. Mbak Marta. Baik. Dan saat ini adalah seorang idola saya. Oh ya, Wow. kenapa jadi idola? Tapi beda kabupaten, beda desa nggak apa-apa ya Pak? Mengidolakan Iya. sosok Pak Lurah viral dulu Pak ya. Lurah yang FYP lah pokoknya Iya. seperti itu. Heeh. Ini karena prestasinya sangat luar biasa. Sampah ya dijak ke kancan, didol dadi duit. Apa meneh warganya itu diberdayakan semuanya dan nggak ada yang nggak ngapa-ngapain. Sampai bingung mau ngapain. Pak Lurah sopo toh? Itu Panggung Harjo. Panggung Harjo itu. Tinggal di googling aja namanya, nggak usah kita kenalin ya. Pak Lurah Panggung Harjo. Pak Wahyudi Anggoro Hadi Esfam APT. Nggih, Pak sahabat, Wahyudi, Pak nggih. Lurah. Iki sakjane aku ngerti kenapa. Kenapa? Iki apoteker rande apotek yo ngono iki. Sing diramui masyarakat. Masyarakat berarti pandai Iya. meramu. Iya. Oke. Iya Pak Lurah. Nggih, Apa leres. kabar Pak? Kabar baik. Udah juara alhamdulillah. apa lagi Pak? Iya toh? Pertanyaannya kan gitu. Nggih, juara apa lagi ya? Juara apa lagi? Inovasi apa lagi nanti kita bahas ya Pak. Ya, nggih. Tapi yang disampaikan Pak Aris tadi benar Pak. Nggih, Untuk jadi
kita Iya. memang jadi salah satu desa mandiri budaya. Iya. Jadi, ada 4 pilar, desa Prener, desa Prima, terus kemudian juga ada desa budaya dan desa wisata yang harapannya itu menjadi salah satu tools, alat untuk mentransformasi masyarakat menjadi lebih sejahtera gitu. Pak, kapan di-cloning, Pak? Kapan di-cloning? Lah kita kan sering ketemu Pak Lurah gitu loh. Nek ketemu Pak Lurah pinternya mbok pengen di-cloning gitu ya Pak Aris ya. Dijadiin lurah Berarti semua. kayak gini semua gitu ya. Gitu ya. Nanti Jangan gini pangling semua. nanti. Jangan, lurah satu aja repot nanti. Kalau banyak tuh ngerepotin banyak orang. Oh, yang ini aja ngerepotin itu ya. Oke, baiklah. Dan satu lagi ini juga istimewa, ya. Istimewa. Pokoknya kalau dia datang itu langsung cetar membana kemana-mana. Banyak yang teriak-teriak pokoknya kalau ini datang. Ngapain? Yo kan seneng, Oh, histeris. tak kirain. Karena pengen belajar. Oh. Wah, karena ini membawa ilmu ini teman kita itu. Iya, ilmu apa? Ya nggak tahu ilmu yang dibawa dia. Ya kan yang bawa dia maksudnya enggak saya. Lah tak kira kamu tahu. Iya, Ya. ini namanya si Dedi Prasetyawan Espar Iya. di KTP ya toh. Tapi kalau di googling Dero gitu. Sama kayak Enggak Pak Lurah. ada ini nama Nggak ini. ada kalau nggak Googling. ketemu. Oh, sopo iku ya. Enggak terkenal kata Mas Dari. Apa kabar, Bro? Sehat. Masih punya usaha? Alhamdulillah. Kalau nggak punya usaha soalnya tak keluarkan dari area. Tetap setia ya. Pasti. Ini kalau lihat sosmed lagi wiri seputar Bantul. Semuanya diayai. Wah, luar Saya bawa biasa. Reksa Bantul. Kandani kok. Nanti kita belajar bareng Mas Siap. Dero. Sama Dero Ini ya. Ibu-ibu juga butuh masukan, butuh asupan kreativitas dari Mas Dero. Betul. Tapi sebelum ke sana, Ya. karena tadi Pak Lurah sudah kita tanya-tanya, kita tanya warganya sedikit tadi Pak, warganya Pak Dukuh ada, warganya Kelurahan Panggung-Harjo iya. Tapi yang istimewa kan di sini juga punya usaha yang sudah luar biasa, banyak unit usaha, termasuk ada RPK segala macam. Mungkin Pak Lurah, inovasi apa lagi yang sudah direncanakan buat Panggung-Harjo Pak, khususnya yang berkaitan dengan UMKM-nya? Yang jelas pertama memanfaatkan posisi Panggung-Harjo sebagai titik mula sumbu filosofi. Jadi sumbu filosofi yang menghubungkan antara Panggung Krapyak, Keraton dan Tugu itu kan berawal di Panggung-Harjo. Nama Panggung-Harjo juga dinisbatkan dengan benda cagar budaya yang Panggung Krapyak itu. Yang tahun kemarin itu sudah ditetapkan sebagai bagian dari warisan dunia. Nah, tentunya itu menjadi salah satu tantangan sekaligus peluang bagaimana kemudian saat ini yang ngopeni Panggung-Harjo tidak hanya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, tapi masyarakat dunia. Nah, meningkatkan level sampai kemudian kita memantaskan diri untuk kemudian menjadi tuan rumah yang baik gitu ya. Itu menjadi salah satu concern kita dalam beberapa tahun terakhir ini gitu. Sehingga peran dari kelembagaan desa, peran dari masyarakat desa itu menjadi salah satu kunci gitu. Nah, termasuk kemudian keberadaan dari 4 pilar desa mandiri budaya, ada desa Prener, desa Prima, desa budaya dan desa wisata itu yang sampai hari ini kita coba terus temukan pola kolaborasi yang paling memungkinkan karena salah satu tantangan kelola desa mandiri budaya itu adalah keempat pilar itu dikelola oleh OPD yang berbeda. Yang tentunya itu butuh satu pihak yang menjembatani, menjadi kolaborator dari keempat OPD itu. Nah, fungsi dari pemerintah kelurahan salah satunya adalah itu. Jadi menjembatani antara satu OPD dengan OPD yang lain dalam konteks desa mandiri budaya. Jadi bisa harmonis gitu ya, kalau bahasa yang lain diorkestrasi gitu. Betul, karena imajinasinya antara satu OPD dengan OPD yang lain itu berbeda. Jadi kalau kita mengibaratkan desa mandiri budaya itu yang membentuk struktur pondasi atau struktur pondasinya itu adalah keistimewaan. Terus kemudian membentuk struktur dindingnya itu adalah 4 pilar, dia menjadi 4 pilar. Struktur atapnya itu adalah dari desa mandiri budaya. Kalau kemudian masing-masing OPD punya imajinasi yang berbeda terhadap bentuk, ukuran, dari pilar itu kan kita bisa bayangkan bagaimana bangunan desa mandiri budayanya. Ya, Dinas Kebudayaan mengimajinasikan misalnya tiangnya itu berupa
gilik ukurannya 3 meter, diameter 30 misalnya itu. Ternyata imajinasi dari Dinas Pariwisata tidak semacam itu. Itu tingginya hanya 2,5 meter. Bentuknya bukan gilik tapi kubus. Misalnya itu. Terus kemudian Dinas DP3 AP2 yang Desa Prima itu juga punya imajinasi yang berbeda terhadap bentuk pilarnya, ukuran dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau misalnya dari keempat OPD yang mengampu 4 pilar desa mandiri budaya itu punya imajinasi yang berbeda terkait dengan desa mandiri budaya, itu menjadi salah satu bukan problem tapi salah satu tantangan untuk kemudian bagaimana menyelaraskan keempat OPD tersebut. Gitu. Ada nggak program yang yang merepresentasikan keempat pilar itu menjadi satu tujuan yang sama, Pak? Contohnya apa ini? Program apa yang bisa menyatukan? Jadi kira-kira sih Desa Prima itu kan fokusnya pada keluarga, fokusnya pada perempuan dan anak, gitu. Itu sebagai aktor, kira-kira gitu. Aktor utamanya adalah keluarga. Desapreneur itu kira-kira ya itu alat. Entrepreneurship itu alat, mindset gitu ya, terkait dengan konsep diri, terkait dengan finansial literasi, terkait dengan kemampuan menciptakan nilai, kemampuan melakukan inovasi, maupun menghitung resiko. Jadi bagian dari cara hidup entrepreneurship itu. Kebudayaan sebagai basis nilai. Nah, kolaborasinya itu ada di desa wisata. Jadi ketiga pilar tadi itu akan tata kelola kolaborasinya ada di kegiatan-kegiatan kepariwisataan. Itu kenapa di awal tadi kita sambungkan dengan posisi Pangwarjo sebagai penanda awal sumbu filosofis gitu. Karena memang ini salah satu yang kemudian mesti akan tumbuh adalah ya bagaimana kemudian ini menjadi bagian dari pusat kebudayaan dunia. Banyak orang akan datang, belajar dan lain sebagainya. Hari ini ada beberapa mahasiswa dari Cina yang kemudian stay di Pangwarjo selama 6 bulan untuk belajar tentang sumbu filosofis. Kesiapan masyarakat untuk kemudian menerima tamu-tamu tidak hanya dari Nusantara tetapi juga dari manca itu menjadi salah satu hal yang kemudian harus kita siapkan gitu. Bagaimana kemudian kita memantaskan diri sebagai tuan rumah yang baik gitu. Jadi ukurannya bisa memberikan kepada para tamu ini pelayanan yang terbaik dari versinya Panggung Harjo. Gitu, Oke, gitu. baik. Kira-kira sih kayak gitu. Keren. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Lurah. Ini memang sampai tidak bisa berkata-kata. Padahal tugas saya itu berkata-kata. Kamu cuma bingung mau nanya apa. Kok iso gitu. Iya. Itu dulu pakai susah enggak tuh Pak? Ini bikin kayak gini itu loh, makanya Panggung Harjo dulu dan sekarang itu juga ada proses-prosesnya gitu ya Pak? Jadi mestinya kayak gitu. Jadi sebagai bagian dari proses perubahan, transformasi terus-terusan, perbaikan terus-terusan kayak gitu ya. Tentunya ya melewati masa-masa senang, susah dan lain sebagainya. Tapi itu menjadi bagian dari dinamika atas perubahan itu gitu kan. Wong kita aja diam saja itu juga susah kadang-kadang. Nah, apalagi berjalan melakukan perubahan. Kita diam saja itu melewati masa-masa susah gitu kan. Betul sekali. Gitu. Kok tahu ya itu tuh curhatnya kita loh ya. Orang ngomong-ngomong kok susah ya. Pak Lurah itu juga manusia biasa ya sebenarnya. Saya tuh benar-benar takjub kalau sama Pak Lurah yang satu ini tuh. Kalau gitu kita tanya Pak Aris aja ya. Karena Pak Aris ini salah satu yang tadi juga bahwa ini Panggung Harjo sebagai juga percontohan gitu ya. Tapi barangkali juga Pak Aris bisa melihat ini salah satu percontohan dan itu bisa dicontoh di kelurahan yang lain atau di daerah yang lain itu bagaimana dari sisi apa dan bagaimana gitu Pak Aris? Saya kira yang disampaikan oleh Mas Wahyudi tadi itu bagian dari proses ya, semua itu proses. Jadi ketika kemudian kita mengatakan kelurahan mandiri budaya, paripurna dari seluruh kelurahan yang paling atas itu mandiri budaya. Tetapi di dalam mandiri budaya ini 4 pilar tadi itu sebenarnya adalah proses hitungan awal. Jadi ketika kemudian dituntut menjadi kelurahan mandiri budaya, Pemda ini membuat sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan dengan cara apa. Maka kemudian dimunculkanlah 4 pilar tadi. Walaupun kalau yang sekarang ini 4 pilar itu tidak menjadi bagian yang mutlak. Jadi ada penilaian tersendiri, 4 pilar iya, tetapi pilar yang lain juga melingkupi. Semua predikat yang diperoleh desa dan ada OPD pengampu bisa menjadikan kelurahan itu mandiri budaya.
walaupun roh utamanya selalu disampaikan oleh Ngerso Dalem kepada kita arahannya bahwa semua aktivitas di Yogyakarta itu roh budaya itu yang di depan. Jadi budaya menjadi roh yang di depan. Maka apapun aktivitasnya mesti kita akan berbicara tentang budayanya seperti apa. Nah, kaitan dengan tadi juga disampaikan ada OPD pengampu. Memang untuk yang masing-masing predikat tadi ada OPD tersendiri. Misalnya Prima itu DP3 AP2. Planner Dinas Koperasi. Tetapi kalau sudah Kaluran Mandiri Budaya, ini adalah manjing ajur-ajar jadi satu. Jadi nanti OPD-nya sementara ini memang kita masih bersepakat. Kalau Panggung Harjo siapa yang sebagai pengampunya? Dinas Kebudayaan. Maka semua kaitan dengan aktivitas di sini Dinas Kebudayaan yang mengkoordinasikan. Baik dengan koperasi, baik yang tadi yang disampaikan oleh Mas Lurah tadi, bagaimana ada OPD yang harus kemudian menjembatani. Maka OPD yang menjembatani ini kesepakatan. Jadi ada desa misalnya Panggung Harjo, ini kebetulan dari Dinas Kebudayaan, tapi nanti juga di Beji misalnya itu Dinas Pariwisata, kemudian di Putat itu Dinas Koperasi. Jadi memang ada dinas-dinas itu yang kita berharap tidak ego sektoral lagi, tetapi bagaimana kolaborasi menjadi satu. Cuman yang membedakan proses untuk menjadi Kaluran Mandiri Budaya sekarang ini dinilai oleh tim independen. Tetapi kalau yang awal memang berbasisnya pada 4 pilar tadi. Kalau sekarang 4 pilar plus pilar yang lain. Sehingga di sini sekarang sudah bisa muncul misalnya di luar 4 pilar muncul Lumbung Mataraman. Nah ini menjadi bagian. Intinya adalah bagaimana kita melihat potensi desa yang bisa membuat perekonomian masyarakat bisa meningkat, itulah yang kemudian dikerjakan. Dan titik kunci berikutnya fokus. Dan fokus inilah yang paling luar biasa sulit. Karena anggarannya nggak begitu banyak, pengennya semua dikerjakan. Nah ini yang menjadi bagian. Maka fokus-fokus inilah yang kemudian kita cari. Dan fokus-fokus ini yang bisa menjadi FGP tadi. Jadi bisa di viral. Oke, ini jadi tipsnya buat Pak Lurah ini sebenarnya ya. Bagaimana Pak Lurah-lurah yang lain juga. Kuncinya fokus, tapi juga di semua bagian ini ujung-ujungnya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Yogyakarta betul. Gitu ya Pak. Karena potensinya ternyata luar biasa. Ada contoh kecil gitu bahwa misalnya kami sebutkan di daerah Merdikorejo itu tidak, mereka bukan predikat desa apa-apa, tetapi mereka punya tanah kas desa di mana Pak Lurah merasa tanah kas desa ini belum bermanfaat optimal. Silahkan dipergunakan oleh masyarakat miskin. Maka kemudian muncullah ada melon, ada timun, kemudian juga ada cabai yang kemarin juga luar biasa. Dengan dana 300-an juta gitu di Catur Harjo itu ternyata bisa mendapatkan keuntungan mencapai 900, artinya hampir 600 juta. Ya. Jadi 2 kali lipat lebih ini ya. contoh aja. Okay. Ya kebetulan itu yang viral gitu. Yang gagal ada enggak? Ada. Ada. Jadi ada juga, Pak. Ada juga. Seperti tadi waktu belum sampai sini saya udah di WA. Pak, ini kami diserang wereng, jadi kami kayaknya panennya tidak bisa optimal. Ya itu enggak apa-apa, asal itu menjadi bagian laporan. Yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha optimal memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Dan tadi punya pemetaan ya terhadap potensi yang mungkin belum dimaksimalkan dan itu bisa digunakan. Dan pada saat digunakan sebagai program ada laporannya sehingga jelas bahwa dilakukan sesuai dengan rencana gitu Pak. Jadi yang sekarang ini menjadi bagian penting dari proses terutama di kami yang mengelola dana keistimewaan, ini adalah laporan, itu yang paling penting. Karena apa? Karena dengan laporan itulah kemudian ada cerita untuk berikutnya mendapat alokasi yang mungkin lebih besar. Tetapi kalau nggak pernah cerita, kita juga khawatir, nggak pernah diceritain. Karena nggak mungkin kami juga bisa mencek satu persatu. Maka kami selalu sampaikan bahwa di Panirado Keistimewaan, di Dinas Koperasi, bukan hanya ada Aris dan ada Mbak Siwi. Tapi masih ada teman-teman kami yang sama fungsinya dengan kami, hanya bedanya dengan kami 1%, Mbak. Jadi kalau kami nggak perlu laporan teman-teman kami, tapi teman-teman harus laporan ke kami, karena kami harus laporan pada Pak Gubernur. Cuma itu aja. Jadi mereka juga fungsinya sama, diajak diskusi juga sama, ke lapangan juga sama. Jadi tidak harus kemudian, oh ini harus ke Pak Panel Bupati, tidak harus. Teman-teman kami sementara ini kami punya 3 kabit maupun 1 kabak yang luar biasa juga. Oke, kita apresiasi buat Pak Aris. Ibu-ibu sudah merasakan dana keistimewaan hari ini?
Sudah apa rasanya? Belum. Lah ini itu juga Lah ya pakai dana ini. Loh keistimewaan, kan Pak. sudah, kalau sudah apa rasanya Apa gitu loh rasanya? ya. Yo berarti kita ikut merasakan bahwa salah satu fasilitasi dari pemerintah dalam bentuk dana keistimewaan itu bisa juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Hari ini ada pembinaan, ada sarasehan, dialog. Betul. Jadi kita bisa mendengar apa aspirasinya. Tetep Pak Lurah ini aku pokoknya. Pokoknya Pak Apa Lurah. Pak Lurah ya? Pokoknya Pak Lurah pokoknya. Lah itu Pak juga Lurah berperan piye? banget gitu loh untuk bagaimana kreativitasnya, Betul. ide-idenya, motivasinya untuk warganya itu juga Betul. sangat berpengaruh juga. Jadi pola kepemimpinan, leadership Betul. dari seorang leader itu juga penting. Pak Aris juga banyak cerita soal Iya. ini ya. Nah, daripada penasaran lagi nanti kita kalau tanya Pak Lurah tuh nggak habis-habisnya loh. Iya. Kalau gitu kita nanti minta diundang ke tempatnya Pak Lurah aja. Kalau enggak Ngobrol. naturalisasi ke tempat saya gimana Pak? Naturalisasi. Ya, Lurah Emang pemain bola. Iya, tapi kita bahas sebentar lagi ya. Bagaimana perspektifnya Ibu Dewan ya. Ketua Komisi B itu yang memang ngurusin Megang UMKM UMKM. salah satunya ya. Tetap di Sarasehan Si Bakul. Bu, di dalam aplikasi Sibakul, UMKM terdaftar kan mendapatkan pendampingan. Aspek apa saja sih, Bu? Ada banyak aspek Pak yang kita dampingi supaya para pelaku usaha ini jadi lebih maju. Salah satunya adalah aspek tentang kemasan. Nah, kemasan ini contohnya inilah ya. Kemasan ini awalnya biasa kita poles jadi luar biasa. Wah, kalau gitu saya bisa dong dipoles jadi luar biasa. Nah, itu rada angel, Pak. Lah kenapa? Gawan bayi. Nah, kalau sekarang ini Mbak, Kenapa? ini wakil kita yang pegang langsung. Pegang apa? Nyut gitu, pokoknya pegang langsung. Aku jadi inget Pak Wisnu sama Pak Babin. Iya. Oh iklannya tuh lo sering nongol gara-gara Iya, pegang. betul. Ini maksudnya Mbak Dari pegang apa? Kan megang UMKM, Oh. bagaimana UMKM di Yogyakarta. Gimana caranya megang tangannya dua loh? Loh Mbak Dari itu nggak usah kemana-mana, semua udah terpegang. Wow. Lewat kebijakan Mbak. Oh iya bener. Wah Mbak Dari ini kan termasuk Iya, Mbak di Marta. sini tuh ya apa ya yang dibanggakan itu ya kayaknya punya prestasi. Nah mungkin Mbak Dari punya pesan apa nih buat apa kelurahan-kelurahan yang lain mungkin atau daerah yang lain yang sebenarnya punya potensi yang mirip-mirip dengan Pangungharjo. Ya Mbak Marta, jadi kalau menurut saya secara umum sebenarnya setiap kelurahan itu punya potensi UMKM yang luar biasa. Memang setiap kelurahan mempunyai potensi yang berbeda-beda karena para pelaku UMKM ini memang juga tergantung dari segi kadang kondisi lingkungan, kondisi geografis dan segala macam lah dan lain-lain sehingga potensi-potensi yang tumbuh di masyarakat atau di setiap kelurahan itu pastinya ya ada yang sama tapi ada juga yang berbeda. Tapi memang yang kita dorong dalam fungsi kami sebagai wakil panjenengan semua, wakil rakyat di DPR di daerah Istimewa Yogyakarta, pastinya kita akan selalu mendengar dan melihat apakah potensi-potensi yang ada ini sudah terlindungi, sudah terdampingi,
sudah terkawal. Itulah fungsi kami di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wakil para pelaku UMKM khususnya atau secara umum secara warga masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pastinya fungsi kami di peran kami di DPRD pastinya membuatkan payung hukum karena industri kreatif UMKM dan juga para pelaku-pelaku usaha ini butuh payung hukum untuk bagaimana mereka merasa aman ketika mereka melakukan sebuah usaha di ranah mereka ataupun di wilayah mereka. Pastinya kalau tidak salah kita juga sudah menetapkan perda ataupun yang namanya payung hukum nomor 9 tahun 2017 terkait pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, koperasi dan usaha kecil. Nah, ini adalah bagian dari fungsi kami, peran kami untuk bagaimana para industri pelaku usaha, industri kreatif, UMKM, koperasi ini se-daerah Istimewa Yogyakarta terlindungi. Dan mereka merasa nyaman ketika mereka memproduksi ataupun melakukan sebuah kegiatan usaha. Ini salah satu peran kami. Boleh tahu Mbak itu isinya apa sih yang dilindungi itu dari sisi apa? Ya, apa aja sih? Ya kalau dari segi perizinan PIRT-nya dan juga dari pengawalan bagaimana pemberdayaan ataupun peningkatan skill sumber daya manusianya dari pelaku-pelaku UMKM dan juga pelatihan-pelatihan yang ada. Ini kita support. Lah salah satu supportnya itu kalau memang usulan-usulan itu pastinya dari dinas. Program kegiatan itu yang kalau di kami khususnya ini adalah kebijakan dalam rangka membuat sebuah payung hukum untuk kesemuanya, Mbak. Untuk kesemuanya. Terus yang kedua pastinya yang fungsi yang dari adanya payung hukum ini pastinya fungsi ataupun peran kami adalah penetapan anggaran tahun yang mananya budgeting. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Lurah, Pak Aris bahwa banyak sekali program kegiatan dan yang harus dikawal oleh Pak Lurah ini untuk bagaimana mendampingi para pelaku usaha ataupun para pelaku UMKM di Panggung Harjo ini misalnya. Pastinya mereka butuh anggaran ketika ada program kegiatan dari dinas untuk turun ke kelurahan-kelurahan melalui Pak Lurah misalnya ataupun langsung kepada masyarakat. Pastinya butuh anggaran untuk bagaimana pendampingan para pelaku usaha ini terkait misalnya perizinan. Oh, ini Mbak Ndari ternyata kemarin ongkos kirim gratis misalnya salah satu kita dok kemarin hampir 4 miliar. 3,5 lah. Ongkos kirim gratis ini adalah kita, ini yang dok DPRD kami yang jedok untuk jedok. Biasalah lagake Jawa nih ketok desane ketok jedok. Pastinya kami akan dok anggaran ketika memang ini dibutuhkan dan utamanya ketika dinas terkait misalnya koperasi UMKM ataupun dinas perdagangan menyampaikan kepada kami program untuk kawan-kawan atau bapak ibu pelaku-pelaku usaha ini yang luar biasa. Panggung Harjo luar biasa loh ini. Ternyata produk-produk sebenarnya sudah pantas dikembangkan ataupun dijual dengan yang luar biasa ini. Nah, ini pastinya salah satu dari fungsi kami adalah bagaimana program ongkos kirim gratis, pelatihan untuk UMKM atau digitalisasi marketing misalnya. Oh, ini baru produk ini belum ternyata mereka baru menitipkan di warung-warung tetangga. Ataupun baru dititipkan ataupun diiklankan baru via WA karena ibu-ibu ini biasanya wes angger tangi turu ya sare bangun tidur menyiapkan makan untuk anak dan keluarganya. Setelah itu mau misalnya ibu rumah tangga murni yang juga pelaku usaha pastinya mereka akan jualan apa yang mereka usahakan. Pastinya hanya melalui WA. Oh ya udah kita foto, yo ini dilarisi nih. Saya punya usaha apa ini tadi misalnya kue bawang misalnya kan gitu. Nah kita juga punya kemarin dari dinas terkait mengusulkan untuk program digitalisasi marketing. Ini kan salah satu juga fungsi kami dalam dok. Oh berapa paket, berapa anggarannya? Pastinya ketika muaranya kita akan pastikan akan support. Kita akan selalu support kepada program kegiatan yang muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Pastinya untuk para pelaku UMKM di daerah Istimewa Yogyakarta ketika membutuhkan program ataupun fungsi pendampingan ataupun pengawalan ataupun pendampingan dalam mereka melakukan usaha, pastinya kita akan support dengan payung hukum sudah ada. Jadi mau usaha apa aja kita sudah punya payung hukumnya. Terus yang kedua, ketika ada pelatihan-pelatihan ataupun pendampingan perizinan PIRT, NIB, kita support loh itu. Kita support sehingga mereka gratis lah ibaratnya, tidak harus mengeluarkan biaya untuk mengurus NIB, PIRT. Walaupun kalau yang
dagang ya kalau nggak salah. Itu harus 500.000 ya. Tapi kan itu habisnya jutaan. Hanya dengan 500.000 istilahnya kita dok anggaran untuk mensubsidi para pelaku sehingga para pelaku ini tidak merasa terbebani dalam rangka masalah perizinan, karena masalah yang paling utama adalah perizinan ini legal ini harus diutamakan, harus diurus dulu. Ketika sudah ini semuanya terlengkapi, pastinya dinas terkait ataupun pemerintah Pak Lurah ini mau memasarkan kemana saja ataupun mau menjual kemana saja sudah ada legalnya, pastinya ini lebih akan pertanggungjawabannya ataupun konsumen itu akan percaya bahwa oh ini sudah melalui proses yang luar biasa. Pastinya ini salah satu fungsi kami. Yang selanjutnya ketika sudah ada payung hukum, anggaran sudah ada, dan salah satunya ini misalnya kita ada Sarasehan Sibakul. Ini juga kemarin Mbak dari Sarasehan Sibakul untuk mensosialisasikan dan mengiklankan produk-produk di wilayah, di desa, di kelurahan. Ini harus termunculkan. Nah ini salah satu menjadi fungsi kami untuk mensupport bahwa Sarasehan Sibakul ini adalah bagian dari mengiklankan secara gratis produk-produk masyarakat yang selama ini mungkin tidak terjangkau oleh dinas ataupun tidak terdata oleh masyarakat di luar sana. Kita disiarkan ini kan istilahnya mengiklankan secara gratis. Ini adalah salah satu support program yang kita dok dalam rangka kemarin sudah ada Sarasehan Sibakul misalnya contohnya 10 paket misalnya, kita sudah ada dok anggarannya, terlaksana enggak? Ternyata pada saat ini terlaksana salah satunya. Nah ini fungsi kami dalam hal pengawasan. Ternyata kemarin dok anggaran berapa miliar misalnya, ini ternyata terlaksana dengan kegiatan yang realita diadakan di masyarakat, di lingkungan para pelaku dan mengundang para pelaku UKM dan bahkan harus wajib hukumnya membawa produk. Ya ternyata terbukti Bapak Ibu yang hadir di sini membawa produk semua dan luar biasa ini menjadi sebuah kebanggaan bagi ataupun menjadi sebuah kebahagiaan bagi kami bahwa support anggaran, payung hukum dan juga pengawasan yang selama ini kami lakukan, walaupun tadi disampaikan Pak Aris dan Pak Lurah bahwa pastinya ada keterbatasan anggaran. Yang namanya setiap pemerintah di kelurahan pasti ada keterbatasan anggaran. Pak Lurah, Pak Wahyudi ini pastinya punya keterbatasan anggaran untuk pendampingan para ibu-ibu dan bapak pelaku usaha. Nah inilah ada komunikasi harus bersinergi antara pemerintah kelurahan, kabupaten, provinsi melalui dana keistimewaan, ya nanti hubungannya dedengkote dana keistimewaan ya. Pak Aris lah ibaratnya. Nah ini kan menjadi bagian sinergi bahwa bagaimana kita benar-benar support pada para pelaku UMKM di daerah Semarang Yogyakarta ini, dan hari ini di Panggung Harjo ini ternyata kita terbuka. Kita melihat bahwa Panggung Harjo ternyata UMKM yang ada sudah sedemikian luar biasa. Tinggal nanti ada beberapa mungkin para pelaku usaha yang nanti tadi diduplikasi dan bisa dicontoh oleh kelurahan-kelurahan yang lain. Bagaimana pendampingan kelurahan terhadap para pelaku UMKM di Panggung Harjo seperti apa. Nah inilah yang menjadi sebuah pilot project misalnya ataupun menjadi contoh bagi kelurahan-kelurahan yang lain dan untuk bagaimana pendampingan pengawalan para pelaku usaha di wilayahnya masing-masing, Mbak Marta. Oke, termasuk apresiasi ternyata tahun ini naik ya. Untuk anggaran free ongkirnya dari 3 miliar ya Pak Aris ya. Tahun ini jadi 3,5 miliar. Apresiasi. Boleh dong tepuk tangan. Tepuk tangan buat Bundari. Karena ini sangat dibutuhkan, Mbak. Karena selama ini juga Bapak Ibu warga masyarakat kadang tidak paham. Ternyata ada toh ongkos kirim balik, tapi syaratnya memang harus masuk Sibakul. Semua pelaku usaha harus masuk Sibakul dan nanti akan dibantu oleh dinas terkait kan itu. Dan ini kita dorong untuk itu. Langsung kok Mbak, di sana sudah ada 2 orang langsung nanti membantu. Jadi support anggaran di dok yang kita dok untuk para pelaku UMKM untuk ongkos kirim garis ini memang ya pasti bertahap. Kenaikan itu pasti bertahap dan tidak bisa semua kita layani ataupun kita berikan. Pastinya bertahap dengan seperti ini. Oh ternyata 3,5 miliar tahun ini masih kurang. Berarti besok kita tinggal nanti bersama dengan Pak Aris dan juga OPD yang terkait, pastinya kita akan diskusi di dalam rapat kerja untuk bagaimana pengawalan anggaran-anggaran untuk kebutuhan dan untuk mensubsidi para pelaku usaha atau UMKM di daerah Semarang sehingga mereka naik kelas dan juga menjadi mandiri, safe untuk bagaimana mereka bisa berusaha dengan nyaman, bahagia dan secara pribadi peningkatan ekonomi mereka adalah bagian dari pelaku-pelaku ekonomi yang luar biasa dan juga membuka ruang tenaga kerja itu juga salah satu menjadi kenapa kita sangat fokus terhadap para pelaku UMKM ini karena mereka salah satunya ketika usahanya
maju, pasti mereka akan merekrut tenaga kerja. Nah, ini kan salah satu juga yang kolaborasi tadi berkesinambungan bahwa semuanya akan menjadi sebuah kerjasama yang luar biasa, Mbak. Top banget pokoknya. Tepuk tangan dong Tepuk sekali lagi buat tangan. Mbak Dari. Sayangnya kita melamar nggak pernah diterima ya. Gak kalau pernah jadi orang gue karyawan. sanggan kok ngelamar-ngelamar dong. Oh ngelamar dong ya. Ngelamar nggak pernah maju ke selanjutnya ya. Oke. Karena biar maju ke selanjutnya kita tanya yang jadi praktisi deh. Yang di ujung ini juga Putra Bantul. Wis. Pakai M ya, Bantul. Bantul, Bukan Projo Bantul. Taman Sari. Bantul banget pokoknya. Bantul banget. Pokoknya sambel duwe. Iya. Saya terbaru apa? Teh ya? Tehnya masih ada. Masih ada. Cendolnya masih ada. Loh, tambah Ini terus. nilai budaya juga kalau ngomong soal cendol. Wah iya toh. Ya kan salah satu khas dari Yogyakarta adalah Oh iya. nggak cuma makanannya yang enak tapi minumannya yang segar apalagi Kalau di sini panas-panas kan kayak nggak gini. cendol, dawet. Di sini kan bukan cendol, Apa? dawet. Dawet lah ya cendol dawet. Iya. Oke, langsung deh kasih tips buat Iya. ini Panggung Harjo udah luar biasa. Betul Mbak Marta. Tapi boleh tetap dikasih tips-tipsnya biar namanya usaha itu menghadapi tantangan. Betul. Oke, bagaimana terus bisa meningkatkan usahanya? Gimana dong? Ya. Biar seperti Dero gitu loh. Amin. Ini dari tadi dumbul-dumbul terus ya sama Mbak Marta. Nanti di balik layar kita bantu. Tetap ya keluarnya aslinya Iya. ya. Yang pasti saya dan beberapa teman-teman pemuda di Kabupaten Bantul cukup beruntung. Karena di Kabupaten Bantul ini hampir semua potensinya ada. Mau dari dataran tinggi ada, dataran rendah ada, mau di pinggir pantai juga oke gitu. Beda mungkin dengan kabupaten ataupun kota yang lain. Seperti itu yang dimana pemerintah pun dari periode sebelumnya pun selalu konsisten bahwa desa atau kelurahan itu merupakan suatu ujung tombak dalam sistem pemerintahan. Terbukti dengan hampir semua desa ataupun kelurahan di Kabupaten Bantul ini mempunyai produk unggulan. Kalau dulu ada namanya One Village One Product. Jadi satu desa dengan satu produk unggulan. Nah, yang ada saat ini adalah bagaimana mengembangkannya. Teman-teman yang mungkin menyaksikan tayangan ini mungkin aku posisinya lagi neng Jatimulyo yang mungkin notabene adalah Kabupaten Bantul coret karena pinggir kali nyebrang sudah nyampe Gunung Kidul, atau mungkin teman-teman yang ada di Poncosari yang pojok kidul kulon yang Panggung Harjo enak karena dekat dengan kota, otomatis beberapa akses akan mudah, termasuk nek glinding ke anggaran ora akeh temang sange gitu kan kalau tadi sampai sekian banyak jumlahnya ke Panggung Harjonya. Yang perlu harus dilakukan oleh teman-teman yang ada di beberapa daerah yang mungkin adoh saka Bangjo. Jauh dari peradaban itu ya. Iya, ada yang adoh dari Bangjo tadi yang harus dilakukan adalah belajar. Sekarang itu eranya bukan di mana saling berkompetisi, bukan kok njuk kono sukses njuk do dirasani degere anjak lurae, njak karena apa dan lain sebagainya. Tapi yang ada justru bagaimana kita berduyun-duyun menimba ilmu, karena saya yakin yang belajar tadi nggak cuma dari Cina aja datang ke Panggung Harjo. Padahal kalau menurut tuntunan agama Islam, tuntunlah ilmu sampai dengan ke negeri Cina. Saiki wong Cina malah belajar nang Panggung Kebalik Harjo. ya. Apa orang leleng gue ya. Nah, setidaknya kita sebagai orang Bantul yang ada bukan hanya terus insecure, minder, ngobrol dengan Pak Lurah, tapi bagaimana kita berkolaborasi. Sebagai contoh misalnya di sini ada produk sirup jahe. Secara logika, saya nggak yakin ini jahenya asli dari Panggung Harjo atau dari Sewon. Iya. Tapi mungkin teman-teman yang ada di daerah pegunungan, daerah Delingo, atau mungkin di daerah Selo Pamioro yang mempunyai potensi yang besar untuk menanam jahe, bisa bersinergi dengan para pelaku usaha UMKM di Panggung Harjo. Jadi tidak harus datang dari mungkin Wonosobo atau dari Temanggung. Nek iso sekiranya adalah duitnya muter di Kabupaten Bantul. Itu pentingnya adalah suatu kolaborasi, bukan samanya lagi untuk berkompetisi. Kemudian yang perlu diperhatikan para pelaku UMKM adalah inovasi produk. Mungkin untuk produk sebagai contoh lagi satu ya, sirup jahe mungkin 1, 2, 3 kali enak seger. Tapi bagaimana kelanjutnya di 4 atau 5 atau 6 icip-icip berikutnya. Apakah dia akan konsisten minum produk ini? Nah, perlu adanya suatu inovasi yang harus kita terapkan. Nah, di sini yang paling penting oleh teman-teman UMKM adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar itu nggak cuma sekedar inovasi produk, termasuk yang sampai disampaikan oleh Bu Dari adalah suatu mendigitalisasikan produknya. Apalagi sekarang kita ada di daerah istimewa Yogyakarta yang notabene banyak keistimewaan yang kita peroleh.
Salah satunya ada yang namanya aplikasi Sibakul lewat Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan bergabung. Sekarang saya mau nanya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ada yang belum bergabung dengan Sibakul? Nah, ada yang belum. Berarti otomatis masih ada sekat atau penghalang untuk Bapak Ibu sekalian belajar. Karena ketika nanti panjenengan gabung atau bergabung menjadi bagian dari Sibakul, syaratnya cuman gampang, tinggal punya NIB. Nanti kalau hari ini belum punya NIB, nanti bisa pinarak. Di sana sudah ada staf dan dari Dinas Koperasi UKM yang akan memfasilitas Bapak Ibu. Di sana akan banyak pengembangan potensi yang panjenengan bisa rasakan. Ya, mungkin biasanya foto kainnya cuman ditaruh di lantai. Nah, di sana ada namanya foto produk. Jadi akan diajar bagaimana membuat foto produk yang menarik. Kemudian mungkin panjenengan bingung bagaimana mengembangkan modal panjenengan. Jangan sampai cuma sekedar berpikir iso buang barang, kemudian iso ngangsur bank bahasane, ya kan? Iso mangan sego tempe hari ini tapi tidak berpikir jangka panjang. Jangan sampai produk yang unik, yang keren dari Panggung Harjo ini justru akan keselip dengan beberapa investor atau orang-orang yang punya modal besar. Nah, di sana ada namanya literasi perbankan lewat Sibakul dan masih banyak sekali kemudahan-kemudahan. Jadi tantangan terbesar dari para pelaku UMKM Panggung Harjo adalah ayo terus belajar. Jangan terlalu lihat-lihat dengan kehebatan dari leadernya Pak Lurah ini. Nah, nyun ngapunten, Pak Lurah itu ada expired date-nya kan. Iya kan, ya sampai geger ya kan, minta lurah seumur hidup misalnya gitu. Kok. Nah, seandainya mau diperpanjang, kita balik lagi ke SDM-nya kita. Akan terus berbelajar. Nah, mumpung jenengan tuh KTP-nya Jogja, ada di daerah istimewa Yogyakarta, ayo bergabung di Sibakul. Banyak kemudahan, banyak informasi, banyak cara untuk meningkatkan skill panjenengan supaya produknya yang hari ini mungkin sirup jahenya cuma sekedar jahe tok, mungkin lewat pelatihan yang diselenggarakan di Sibakul besok ada namanya sirup jahe susu. Kalau kita beberapa brand itu kan sudah yang sebelumnya cuma kental manis, sekarang sudah ada yang kental manis jahe susu, ada kental manis rasa stroberi. Nah, jangan sampai kita kalah dengan brand-brand besar tersebut. Nah, itu tantangan terbesar UMKM terkait dengan perkembangan digital seperti itu. Oke. Ternyata Dero pegawai Sibakul. Malah koyo presenter. Karena Dero bisa ada di titik ini karena dibantu dari Sibakul. Jadi sering dijawil sama dari untuk ayo ngomong, ayo teman-teman UMKM diberikan lagi dijawil lho. Apa meneh nek diseret ngono apa? Diseret, tiba-tiba sesuk Juni. Korban ya. Seperti itu. Jadi keren banget Mbak Marta. Oke. Pegawai Plut juga ternyata ya. Pripun Bu? Pengen boten ikut Sibakul? Mengke saged kaya Mas Diru. Ali-aline teng tlecek lho isan. Oh ya. Itu gara-gara Sibakul. Ora tuku dhewe iki. Ya kira gara-gara Sibakul terus begini loh ibu-ibu. Ya, jadi karena yang tren lagi dari Sibakul kalau tadi disampaikan subsidinya sampai 3,5 miliar itu Bapak Ibu sekalian, dengan perkembangan ilmu teknologi ini pangsa pasarnya nggak cuma lokal loh, karena lewat aplikasi Sibakul juga memberikan gratis free ongkir untuk penjualan atau pengiriman ke luar negeri. Betul. Nah, sekali. jadi nggak cuma produk lokal tapi bisa go international. Yes, Go international jadinya ya. Oke. Tepuk tangan dong buat Dero Wespok. Kita sudah langsung closing selesai. Tidak lagi ada informasi soal Sibakul. Informasi terlalu lengkap ini. Sudah ada di sana Luar semuanya. biasa ini Panggung Harjo memang hebat sekali. Oke, kita berterima kasih dulu kepada seluruh narasumber. Pak Aris, matur nuwun sangat. Mbak Dari, selalu semangat. Jangan pernah payung hukumnya bocor, bolong, ya. Betul. Selalu peningkatan. Ketika ada pemasukan untuk produk lokal ataupun payung-payung hukum untuk pastinya akan ada masukan-masukan dari entah Pak Lurah, dari manapun. Ini pastinya masukan dari marga masyarakat atau pelaku langsung. Ini bahkan, oh Mbak, ternyata yang ini kami belum terlindungi nih dalam hal misalnya produk-produk lokal. Nah gini. Nah ini kan Mbak dibuatkan payung hukum. Ada ruang lagi perbaikan. Ada ruang lagi ya. Jadi memang fungsi kami untuk bagaimana ke depannya ini tidak hanya masalah melindungi pemberdayaan industri kreatifnya atau pelaku UMKM atau koperasinya tapi bagaimana produk-produk lokal yang memang khas Ngayu Jakarta ini terlindungi lah. Ini harus ada payung hukumnya sehingga nanti dinas terkait ini bisa ketika ada program kegiatan anggaran ini bisa terrealisasi bagi mereka. Pastinya kami selalu akan
dengan bersama masyarakat, dengan pelaku-pelaku usaha ini pasti kita akan tahu, oh mana sih yang harus kita munculkan produk-produk hukum ataupun payung hukum untuk melindungi para pelaku-pelaku ataupun produk-produk lokal yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi suatu saat masyarakat tinggal memberikan masukan-masukan ya Iya. kepada Dewan ya, Iya. supaya ada perbaikan peningkatan Iya. untuk melindungi masyarakat lagi. Matur nuwun. Sami-sami Mbak Marta. Pak Lurah tetap matur semangat. nuwun sekali. Hari ini boleh main di sini. Ji, sama-sama Mbak Marta. Kapan ngundang kita lagi? Lah, Gantian. kapan-kapan. Kapan-kapan. Setiap ya. hari kita buka di Kampung Mataraman. Iya. RPK juga rumah produksi komunitas buka setiap hari. Pengen Ya. lihat ke sana itu Pak Lurah. Iya, itu Biar menjadi itu salah bisa satu nanti, fasilitasi yang dikeluarkan yang diinisiasi oleh pemerintah kelurahan, khususnya bagi pelaku industri rumah tangga pangan. Gitu. Bisa buat belajar ya untuk menjadi belajar, ya, termasuk juga inspirasi. ada showcase, showroom gitu ya untuk tempat jualan dan lain sebagainya. Jadi Oke. ruang kolaborasi lah. Siap. Nanti habis Mungkin ini kita nambah main. sedikit Mbak. Boleh Jadi Pak Aris. kalau angka 3,5 itu cepat habis, itu pemerintah nggak bakalan sedih, malah senang. Oh, kenapa Pak? Makin cepat Ya makin senang. semakin cepat nanti kemudian kami didorong kalau nanti ada sisa yang bisa dipergunakan kita tambahkan ke sana. Yang jadi masalah itu kalau kemudian 3,5 itu sampai dengan bulan November, Desember itu masih. Nah ini yang kami sedih karena kalau penyerapan. semacam itu kan otomatis kalau ada sisa itu jadi pengurang tahun berikutnya. Kalau dana IS loh ya. Makanya begitu sekarang dimankan optimal itulah yang kita harapkan. Dan kami nanti akan ditegur oleh beliau, ini udah habis. Maka kemudian ada sisa, inilah yang kemudian kita lakukan. Karena apa? Ini betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Yogyakarta. Tanpa ada istilah kemudian Bang Cinde, Bang Cilada. Karena itu betul-betul potensi ada, masuk di aplikasi, kemudian juga ada yang kemudian mengkoreksi dari dinas sendiri. Oke, apalagi nanti itu kemudian diukur dampaknya kepada masyarakat apakah betul-betul ada peningkatan atau tidak. Betul, Itu dan kalau itu melengkapi kebutuhan ya. memang bisa ditingkatkan tahun-tahun berikutnya. Karena selama ini kami juga agak kesulitan. Dulu tahun kemarin sempat diminta diturunkan aja. Kenapa? Karena nggak banyak yang menyerap. Nah ini kan kesempatan bagi penduduk yang ada di Yogyakarta untuk lebih optimal dalam rangka penyerapan. Dan kami pun juga akan senang karena itulah yang diharapkan dari kita. Karena ada istilah kami sesuatu yang bisa diperoleh atau dimanfaatkan seluruh masyarakat yang ada di Yogyakarta. Baik. Mau ibu-ibu dapat free ongkir? Mau. Nanti kalau ada sisa kita kirim Dero ke luar negeri. Paket ke gratis. Sisa anggaran itu ya. Oke, Dero makasih thank you ya. banget. Oke. Pokoknya nanti setelah ini saya akan menjatuhkan dia. Kan tadi ditinggikan katanya. Kita jatuhkan habis ini. Iya. Habis ini daftar Sibakul, ibu-ibu dimanfaatkan, fasilitas ini disediakan memang untuk ibu-ibu, seluruh pelaku UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan terakhir kita bikin kuis, apa arti Ban Cinde, Ban Cinde. Ada di sini. Ra ngerti loh. Ayo siapa yang tahu? Wes lali Nanti iki dapat mesti. hadiah dari Danais. Baik, ibu-ibu tepuk tangan dong buat kita semuanya hari ini istimewa. Dan kita berdua harus pamit. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Terima kasih Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk sarasehan Sibakul. Kita terus tetap menyemangati seluruh pelaku UMKM di Yogyakarta. Kita semangati ibu-ibu UMKM. Naik kelas Jogja istimewa. Kita tampilkan Tari Gambir Anom, Sanggar Omah Joget Pramesti. Gandrung kapirang mring kusumo titisari linali saya ngalelo om ginaga saya ngranuwi tansah kumandiling netra tumaneming sanuba